dan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam kita masih Allah berikan kesempatan sehingga dapat sama-sama hadir dan berkumpul di kediaman Bapak Sirat. Semoga langkah kita dari masing-masing menuju tempat ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau. Senantiasa kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kami hormati para remaja Poncol yang khusus yang saat ini memberikan fasilitas kita untuk kita muzakarah talabul ilmi, yaitu Bapak Sirat beserta keluarga. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, dalam hidupnya, serta Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula untuk kita semua yang saat ini kondisi negara kita khususnya masih dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar virus COVID-19 dengan segala variannya Allah angkat, Allah musnahkan, Allah hancurkan, Allah lenyapkan dari muka bumi ini, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari kita dengan baik dan dengan tenang tentunya, tidak dengan was-was dan rasa khawatir. Kita baca Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Al-Hasan Asy'adzali, Syekh Al-Qasim Al-Junaidi, Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahib Al-Rafiq, wa thumma ila arwahi Syekh Muqtadir Mamrani, Syekh Haji Muhammad Muhajir Al-Sadadari, thumma ila Syekh Haji Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, thumma ila arwahi Guru Abdul Majid Abdul Rahman, thumma ila arwahi Muhammad Zaid Haji Najihun, thumma ila arwahi Haji Anawi Zaid Muhammad Zaid, thumma ila arwahi Haji Ahmad Syarifudin Abdul Ghani, thumma ila arwahi Haji Abdul Qadir Haji Hasbi, thumma ila arwahi Samullah Muhtadir Muhammad Mabrani. Oke, Haji Amirul Muqtadir Muhammad Mabrani, Haji Aminullah Muqtadir Muhammad Mabrani, Syekh Ali bin Haji Anwar, Syekh Haji Muhammad Nur tadi yang jawab Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur yang barusan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'id darajatihim fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim waladdallin. Apa yang kedua, kita minta mohon kepada Allah agar diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan kampung kita Allah jaga dari berbagai macam penyakit, wabah, bala, virus dan sebagainya.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم وتجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به وببركة علومه وبي وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل. Pembahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai mandi. Ya, mengenai mandi. Bukan mandi biasa, bukan mandi kalau kita mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat tugas, bukan. Tapi mandi ini mandi yang diwajibkan, ya, mandi yang diwajibkan. Ya, kalau kita ketika dalam kondisi janabah atau hadas besar kita belum mandi, itu tidak akan sah sholat kita kecuali dengan mandi dulu. Nah, pembahasan kita tentang mandi. La yajibul ghuslu 'alal hayy. Tidak wajib mandi terhadap orang yang hidup. Ya. Illa bil janabah. Jadi mandi itu nggak wajib. Ya, mandi itu nggak wajib buat orang yang masih hidup. Kalau tidak ada sebab. Illa bil janabah, kecuali kalau dia dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau kita bangun tidur habis sholat subuh nih, mau sholat subuh kita bangun tidur nih,
mau sholat subuh, mandi gak? Mandi, ya mandi boleh, nggak mandi juga nggak wajib. Ini buat bicara mimpi dulu, emang kita tidur, terus pas azan subuh bangun, atau setelah azan subuh bangun, mandi apa enggak? Mandi enggak? Enggak. Enggak apa-apa nggak mandi, jangan takut. Enggak apa-apa nggak mandi, saya sih biasanya langsung wudu, Mang. Gosok gigi, wudu, sholat. Boleh? Ya boleh. Kan tadi enggak wajib. Enggak wajib. Langsung gosok gigi, wudu, sholat subuh. Boleh. Illa bil janabah, kecuali dalam kondisi ada besar. Kalau bisa bahasanya emang agak sedikit tinggi, soalnya ya emangnya nanti juga kita semua bakal ngalamin semua, ya bakal ngalamin. Kayak masih misalnya habis bisa tempur dulu, bisa tempur. Padahal orang kecil ditempur, namanya bang, Mayor. Tempur, ya maklum namanya juga udah pasangan, nah gitu. Kalau udah ngelihat nyingkap dikit udah pengen ini bawaannya mah sedih. Bang Mayor aja masih, Bang Cakra aja masih begitu, apalagi kita yang masih muda. Bini itu bawaan kalau tidur kita cakep ini bawaan kalau udah tidur, gemes banget jadinya. Gimana tadi ya? Malam-malam tempur. Azan. Lah, karena tadi malamnya masih di habis tempur, azan bangun yang wudu doang. Wudu mandi kalau ini mah illa bil janabah, kecuali dalam kondisi ada besar. Nanti yang menyebabkan hadas besar tuh banyak. Ya, nah di antaranya ini. Nah kalau kondisi begitu harus mandi. Kalau kita wudu doang, lah nggak bisa. Namanya juga hadas besar, kita wudu. Wudu kan hadas kecil. Ya, nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghar. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah kalau tadi perang itu hadas besar, kalau diangkat pakai wudu nggak keangkat, ya nggak kuat, bobotnya kalah. Karena itu wudu untuk hadas kecil, sedangkan ini tadi tempur itu hadas besar. Nggak bisa dihilangkan hadas besar dengan cara berwudu, mesti dengan mandi. Illa bil janabati awil wiladah, kecuali dengan janabah atau kecuali dalam keadaan hadas besar, ya, atau wiladah. Wiladah itu habis melahiri, ya. Kalau dia habis melahiri wajib mandi. Kapan mandinya? Nanti, ya, nanti kalau kondisinya sudah sehat. Karena orang lahir itu kan enggak langsung sehat, ya, kecuali yang habis sesar, itu pun nggak boleh kena air kan, berarti nunggu kondisinya dia baik dulu. Walau min ghairi balalin awin qita'il haidi awin nifasi wa tahsulul janabah imma bidukhulil hasyafati aw miqdariha fi qubulin aw dubulin walau li bahimati. Di sebabnya hadas besar, ya, sebabnya hadas besar itu yang pertama masuknya hasyafah. Hasyafah itu artinya helm. Hasyafah itu helm. Ini mesti tahu, ya. Kalau helm udah masuk, ya, kalau helm udah masuk ke sarang lawe,
sarang lawet itu bahasanya nih. Sarang lawet ya itu udah ada besar, kudu mandi. Kalau helmnya itu udah tenggelam ya tenggelam sampai pas batasnya itu tuh batasnya ya helm itu termasuk udah harus besar. Jadi batasannya orang itu wajib mandi apa enggak ketika berhubungan. Kalau helmnya udah tenggelam wajib. Kalau belum tenggelam baru assalamualaikum doang, itu belum. Itu belum wajib mandi. Ya, kalau belum tenggelam. Tubuhin autubuhin, baik itu kemaluan depan ataupun belakang. Ya. Walau libahi mati sekalipun sama hewan. Kali waktu zaman sekarang orang udah pada gila gitu ya. Dan kambing resep juga kambing dia. Dan kambing resep juga. Kambing dihajar juga. Nah itu tetap dia mandi. Hukumnya dosa, ya dosa hukumnya tetapnya dosa. Jadi ulama itu udah membahas mengenai hal-hal yang tadinya mungkin awalnya nggak terpikirkan oleh kita, tapi dulu udah dibahas. Lah ulama mah jangkauan pemikiran lebih jauh. Ulama emang ada orang yang kawin sama hewan lebih banyak. Sekarang banyak. Dulu kali nggak ada. Sekarang banyak. Orang udah gila. Ya, tetap mandi. Wa illam yahsul inzalu, sekalipun nggak keluar apanya? Mandi. Sekalipun nggak terhasil mandinya, tapi nggak keluar mandi pada berhubungan, dia nggak keluar, tetap mandi. Kenapa ilatnya? Ilatnya atau sebabnya tadi sudah tenggelam. Jadi ukuran keluarnya enggak, tetap aja ukurannya itu tenggelam, bukan keluarnya. Wa imma binuzulil mani, ya ada kalanya dengan keluar mani. Ini jelas. Kalau kita keluar mani tanpa sebab, misalnya ya masa pubertas, awal pubertas dia tanda kedewasaan kan, kalau lagi kan keluar mani ya kan, itu kan dalam tidur, tidak kan, dalam tidur. Jadi memang kalau sudah dewasa itu Allah perkenalkan dia, ya perkenalkan biar dia tahu kalau udah dewasa ini Allah kasih dia mimpi yang enak, biar dia tahu artinya udah dewasa nanti ente bakal ngasih begini nanti kalau sudah nikah. Makanya pembukaan itu Allah kasih tahu dalam mimpi. Kita nggak sadar atau pas itu basah, ya binuzulil mani, dengan keluarnya mani, ya kan berhasil kita dalam tidur kita mimpi kucing kawin atau pas bangun basah. Itu yang menyebabkan kita mandi. Kalau itu mandi, ya itu mandi. Kenapa? Ukurannya keluar karena kita belum ada pasangan. Meskipun mungkin ya entah pada saat mimpi itu kita tenggelam atau enggak, ya misalnya saya di mimpi enggak tenggelam tapi realnya keluar, ya mandi. Atau juga misalnya ini nyata, misalnya udah pasangan suami istri yang sah, dia enggak tenggelam tapi keluar, mandi enggak? Ya mandi. Anak lu orang ada sempat tahu
Ya, udah 10 tahunan. Ukurannya keluar. Kalau dia belum tenggelam, enggak keluar, kagak mandi. Kalau dia tenggelam, ya, tenggelam enggak keluar, tetap mandi. Karena tenggelam. Ya. Nah, walahu fardhoni, dan bagi mandi hadas besar itu ada dua, rukunnya ada dua. Ya, rukun mandi hadas besar itu ada dua. Yang pertama, al awwalu an-niyatu. Yang pertama itu niat. Nah ini, niat itu sangat penting. Ya, niat itu yang membedakan antara kita mandi janabah sama mandi kita mau berangkat kerja. Niat yang membedakan kita mandi janabah dengan mandi berangkat sekolah. Emang beda di mana? Ya tadi niat. Kalau ente gak niat, mandi apa tadi? Mandi janabah. Niat enggak lah. Di mana beda? Kalau begitu. Makanya membedakan itu niat. Niat itu penting. Meskipun sama-sama mandi, ya, tapi beda hasilnya. Dan itu nggak dihitung kita mandi hadas besar kalau kita nggak niat. Mandi biasa, mandi sunnah. Padahal dalam keadaan hadas besar. Tapi kayak niat, nggak bisa. Enggak, sholatnya. Ya, makanya niat itu penting. Ya, niat. Niatnya udah apalah ini, udah mandi mulu kan? Saban malam mandi mulu saban subuh. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhun lillahi ta'ala. Ya, aku niat mandi hadas besar, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala wajib. Karena kan ini tadi rukun atau fardu wajib, fardu mandi. Jadi wajib. Jadi kalau kita dalam keadaan besar mandi itu mesti niat. Ya, mesti niat. Di awal juz'in yaghsiluhu min jasadihi. Kapan niatnya? Di awal kita mandi. Pada saat kita buyur kepala kita. Nah itu udah mulai niatnya. Niatnya di mana? Di hati niatnya. Kalau tadi nawaitul ghusla itu sebelum buyur nggak apa-apa. Kita pas ngambil gayung udah mulai lafaz niatnya dibaca nggak apa-apa. Itu sunnah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fadlillahi ta'ala itu langsung baca. Nah pas buyur nih air kepala kita itu mulai niat. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ambil lagi. Yang kedua boleh niat, boleh atau enggak apa-apa. Yang pertama tadi wajib yang pertama. Itu jadi awal kita mandi. Pas guyur yang pertama. Wa yatul mughtasilu raf'al hadathi aw fardul ghusli, ya. Dan niat orang yang mandi niatnya apa? Raf'al hadath, untuk mengangkat hadas atau fardul ghusli, ya. Wajib mandi, niat itu tadi. Di niat itu tadi. Kalau kita nggak niat nggak bisa. Kata pengarang kitab ini, mesti orang yang mandi itu niatnya nawaitul ghusla irafil hadatsil akbar, mesti niatnya mengangkat hadas atau fardu mandi, ya, harus ada itu. Au nahwa dzalik, atau yang lainnya lah, ya, yang kalau kita nggak bisa ini misalnya nawaitul ghusla nawaitul ghusla
fardul janabah misalnya lillahi ta'ala apa-apa. Yang penting ada kata-kata ngangkat hadas atau wajib mandi. Ya, tapi yang biasa kita pakai itu, yang biasa kita kerjakan itu adalah raf'al hadas. Wasani ta'mimu jasadihi zahiran faqat. Yang kedua, rukun mandi itu adalah meratakan ke seluruh badan yang nampak saja, ya, meratakan dengan air. Itu rukun, ya. Jadi rukun ini wajib, rukun atau wajib sama. Jadi mesti air itu kita ratai. Bahasanya semua nih anggota badan kita mesti kena air. Makanya dibasuh yang benar. Basuhnya nih, terutama yang banyak lekukan, ya, lekukan, selangkangan, ya, itu mesti kena air itu, ya, zohiron yang nampak, ya, yang nampak. Nanti ukuran nampak itu apa? Nanti di sini ada, ya, yang kelihatan. Wa sya'arihi zahiran, dan rambutnya yang kelihatan. Rambutnya ini mesti juga kena basah, ya, basah. Bil ma'i marratan wahidan, dengan air, ya, satu kali. Artinya pada saat basuhan pertama nih, buang pertama ini kita ratain dulu nih. Semuanya, ya, badan kita, yang ke tangan kita, terus nyerambut kudu basah, karena syaratnya ngeratain air dari ujung rambut sampai kaki, itu mesti kena air. Ya kan, yang paling susah kan belakang agak susah kan, nah itu mesti dimaksimalin, ya. Yang penting sudah usaha nih belakang nih biar ratain dengan air, ya. Kalau kita udah usaha misalnya ada yang nggak kena, ya udah, itu mah insya Allah dimaaf, tapi mesti usaha dulu, mesti usaha untuk ratain air. Wa yajibu 'alal mughtasili ayyata'assara hatta taftaha halqatu duburihi. Dan wajib terhadap orang yang mandi ayyata'assara, dia ngedek, ya, dikedemin. Apa fungsinya? Hatta taftaha halqatu duburihi, sehingga kebuka nih lingkaran kemaluan belakang. Nah, saking pentingnya kudu kena tuh air pada saat kita mandi, itu mesti didenin biar kebuka nih lingkarannya, kebuka. Itu masih zohir, ya. Menurut ulama Syafi'i itu masih zohir, masih nampak, masih kelihatan. Itu mesti begitu. Wajib 'alal mughtasili ayyata'assara hatta taftaha halqatu duburi. Jadi kalau mandi kita ngeden ini sampai kebuka, ya, lingkaran kemaluan belakang. Kita guyur biar dia kena air, ya. Kan kalau kita nggak ngeden dia kan nggak kebuka, pincu. Nah, kalau nggak kena air itu bisa nggak sah mandi kita, ya. Buat laki-laki, apalagi perempuan. Perempuan itu sebetulnya agak susah karena banyak dikali-kalinya. Itu mesti teliti. Kayaknya almarhum Haji Zaini itu, dia pernah cerita dulu waktu ngajar, dia kan bahasanya kan begitu orang Betawi. Gua mantong kalau dulu gua nonton kalau istri gua mandi nih, mandi besar, gua pandain,
Ya, Bu Pandor. Kalau sekiranya ada yang ngebahas, ibu bilang udah nih, belum kena. Saking telitinya dia, almarhum. Saking telitinya kalau bininya mandi besar, malah dipandorin, dilihatin. Takut ada yang nggak kena. Karena apa, perempuan agak susah bagi kita. Ya, karena banyak lika-likunya. Wa yaghsilaha 'anil hadathi wa 'alal unta an taghsila ma yazharu minha 'inda qu'udihi, dan membasuhnya dari hadas buat yang perempuan, an taghsila ma yazharu minha, bahwa dia membasuh apa yang nampak daripadanya ketika dia duduk. Itu perempuan. Jadi perempuan yang wajib dibasuh, yang wajib kena air itu ketika anggota badannya dia duduk kelihatan. Ini kalau kagak pakai ini ya, apa namanya, nggak pakai busana misalnya. Ini buat yang udah punya istri. Jadi perempuan itu yang wajib dibasuh mana? Ketika dia duduk kelihatan, itu wajib dibasuh. Ya bukannya dalam kondisi mati ini, bukan, tanpa. Kalau dia duduk bagian itu kelihatan, itu mesti dibasuh, mesti kena air pada saat mandi. Artinya kan sampai dalam harus kena air. Kalau duduk agak meletak gitu ya, perempuan agak meletak. Nah itu berarti meletaknya mesti kena air. Kan ukuran itu zahir, kelihatan nampak. Kalau lekan baru nggak kelihatan lekan kita, ya itu nggak wajib dibasuh. Tapi kalau bagian sini ketika dia duduk terlihat, itu mesti dibasuh, mesti kena air bersama. Kalau yang belum punya istri memang susah juga gambarinnya, paling ngomong doang, apaan sih nih ngomong. Tanda mirip buat Bang Mayor, buat Bang Cakra, buat Bang Sidik, buat Bang ini. Bang Imin. Ini kalau buat yang belum nikah, buat bekal. Bakal lepas udah nikah udah paham. Ya. Fa inna dzalika kullahu min zahiril jasad. Nah, maka sungguh demikian itu semuanya, yang mana yang tadi ketika dia duduk kelihatan, itu semua zahir jasadnya, kelihatan nampak jasadnya. Ya, falau tudika fil ghusli walau nisyanan lam yasihal ghusl. Nah ini repot. Maka jika dia tinggalkan, ya, dia enggak basuh, ya, meskipun dia lupa, lam yasihul ghusl, enggak sah mandinya. Tadi itu. Ya, jadi ukuran yang mesti dibasuh itu apa? Kalau kelihatan pada saat duduk, itu wajib dibasuh. Kalau itu udah dibasuh pada mandi, lupa misalnya dia, nggak sah mandinya, ulang lagi mandinya. Makanya bagi yang punya istri, tanggung jawab kita nih, laki-laki. Kalau dimandiin mah, nggak apa-apa, atau kalian kan nambah lagi. Nggak apa-apa, boleh mandorin, boleh. Istri kita sendiri, kalau istri orang nggak boleh. Istri ini boleh Mas Dik. Dilihatin mandi, ini kurang nih, neng, di asal kuat aja. Kalau takutnya benerin malah 12. Nah jadi ukuran wajib kebasuh itu yang ketika duduk kelihatan itu wajib. Ya, Bang Farid, ini masih kencang karena ada. Nah, itu jadi itu rukun mandi, fardu mandi. Ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh badan yang nampak.
Apa yang maksud nampak itu? Nampak itu yang kelihatan. Ya, buat perempuan yang nampak itu adalah ketika dia duduk itu kelihatan, itu berarti wajib dibasuh. Ya, wajib kena air. Nah tadi untuk yang nuzulul mani, yang keluar mani ini kan banyak anak muda nih, jadi mesti tahu. Dan ini kebanyakan kan udah pada mimpi semua ya. Udah ada semua kayaknya mah. Orang udah paham sih. Ya, ada belum sering. Belum sekali. Nah, ini mesti tahu juga ya ciri-ciri mani itu apa. Ciri mani itu bagaimana? Ya, karena nanti ada mani, ada wadi, ada mazi. Nah, kalau mani itu bedanya yu'raful maniyyu bitadaffuqihi aw ladzati waqti khuruji. Mani itu ya, kita mengenal mani itu diantaranya adalah ketika keluar itu lezat, enak nggak karuan tuh. Jadi membedakan mani itu ladzati waqti khuruji, ya, waktu keluarnya itu enak, cuma. Jadi kalau ketika keluar enggak lezat rasanya, itu bukan mani. Kemungkinan itu wadi, kemungkinan mazi, ya. Sebab kalau mazi dan wadi itu enggak wajib mandi, dia statusnya sama kayak kencing biasa. Kalau kita keluar mazi atau wadi itu cukup dicebok aja, wudu selesai. Tetapi karena yang kena itu najis, ya, karena sama kayak kencing. Jadi mazi dan wadi status hukumnya adalah najis, ya, najis, tapi tidak wajib mandi, sebatas wudu selesai. Kalau mani itu statusnya dia suci, ya, suci, tapi wajib mandi. Awrihin ajinin. Yang kedua tanda-tandanya wanginya itu anyep, wanginya anyep. Ada udah biasa, dia mau tahu dia. Ya, jadi beda. Kalau mani itu ada wanginya. Kalau mazi sama wadi nggak ada. Ya, awrihi bayadi baydin, atau wanginya kayak putih telur, ya, agak-agak begitu wanginya. Nah, idza kanal maniyyu jafan fa in faqadat hadhihi sifatu fala ghusl. Kalau apabila ya ciri-cirinya bukan kayak tadi, pas keluar enggak enak dan nikmat, baunya enggak anyep, bentuknya enggak kayak putih telur, itu berarti bukan mani. Fala ghusla, maka enggak perlu mandi. Fala ghusla, maka enggak perlu mandi. Berarti itu bukan mani. Ya, li'anna al-kharija hina idzin laisa bimaniyyin, karena bahwasanya yang keluar ketika itu bukanlah mani, berarti mungkin mazi ataupun wadi.
Nah itu seputar mengenai mandi wajib atau mandi janabah, ya. Mandi wajib yang ketika kita mendapatkan hal yang tadi itu mesti mandi. Kalau kita tidak mandi lalu sholat, maka sholat kita tidak sah. Nanti ada juga mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah itu berarti ya mandi yang tidak diwajibkan, tetapi kalau kita mengerjakan pahala. Di antaranya ketika kita mau sholat Jumat itu mandi sunnah, ya. Boleh kita nggak mandi, boleh. Kalau nggak mandi berarti kita nggak dapat sunnah. Kalau kita mandi berarti mendapatkan sunnah daripada mandi hari Jumat. Nanti di sini ada pembahasan mandi sunnah, ya. Di antaranya itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah ilmu baru untuk kita, dan mudah-mudahan juga dengan sebab kita berkumpul di majlis ini, di tempat ini, Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya, serta ridhonya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، بعدد كل داء ودواء، بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الصعوب وتلين بها العصوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وأوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده، وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، نوصلها ونقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وآل كل منهم والصحابة والتابعين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمات عماتنا ولخالات خالاتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسحة والغفران والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك يا مولانا كريم حنان وكريم منان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم أنزل في قبرهم نورا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.